Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran 4, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum mulai, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga share ke media-media sosial yang kamu punya apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Kamu dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca sungguh-sungguh. Setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Kamu dapat menggunakan kata tanya berupa apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak ibu, mari kita baca teks berikut. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini, di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa bentang nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Anak-anak ibu, berdasarkan teks yang telah kita baca tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? Ya, kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri, serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Pertanyaan kedua, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Pertanyaan ketiga, mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Karena keinginan untuk meniru budaya bangsa lain membuat budaya sendiri suatu bangsa berubah, bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Pertanyaan keempat, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. Nah, kemudian pertanyaan kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. Kemudian yang keenam, gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Nah, ini adalah gambar dua orang yang berbeda negara, yang satu dari Amerika, kemudian yang satunya lagi di Indonesia. Mereka dapat berkomunikasi dengan mudah melalui telekomunikasi atau telepon. Yang kedua, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3, menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi.
Potensi yang harus diasah dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah akan mengantarkan seseorang ke gerbang kesuksesan. Kesuksesan tersebut diwujudkan pada keberhasilan di bidang perekonomian. Keberhasilan suatu usaha ekonomi memberikan manfaat bagi banyak orang. Keberhasilan usaha ekonomi tersebut juga membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Jika kebutuhan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat pun dikatakan sejahtera. Nah, anak-anak ibu, masih ingatkah kamu dengan cerita Mang Samad pada pembelajaran 2? Mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa dampak dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Jawabannya, kemajuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Pertanyaan kedua, mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena hasil dari usaha Mang Samad juga dirasakan oleh warga di lingkungannya. Pertanyaan ketiga, apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Ya tentunya mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa. Pertanyaan keempat, mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Karena dari hasil usaha Mang Samad itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga akan menyumbang pemasukan devisa negara. Pertanyaan kelima, mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Karena produk asli Indonesia buatannya mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal. Pertanyaan keenam, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Ya tentunya memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kamu? Sikap apa yang kamu bisa contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencanamu. Contohnya seperti ini anak-anak ibu. Yang pertama, sikap kerja keras. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak gampang puas dan selalu berinovasi. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah selalu rajin belajar meski sudah berprestasi. Kemudian sikap ketiga, pandai memanfaatkan peluang. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikuti lomba yang diadakan sekolah maupun luar sekolah. Kemudian sikap yang terakhir adalah memberi manfaat untuk orang sekitar. Aplikasi dalam kehidupan sehari-harimu adalah membantu teman ketika kesusahan. Nah, itulah 4 sikap yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.